Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Gusti Madi Jatiandaro, NIM 1911101190. Jurusan Pendidikan Agama Hindu dan mata kuliah Psikologi Agama. Adapun dosen pengampu saya yakni Ida Ayu Adi Armini SAG MAG. Di sini saya sebagai mahasiswa Universitas Hindu Negeri Gusti Bagus Kabupaten Pasar akan memberikan atau memaparkan materi yang berjudul teori-teori psikologi dan perkembangan psikologi agama. Nah, di sini rumusan masalah yakni ada 6, yaitu pengertian psikologi, yang kedua pengertian agama, dan yang ketiga pengertian psikologi agama, dan yang keempat ruang lingkup psikologi agama, dan yang kelima teori-teori psikologi agama, yang keenam perkembangan psikologi agama. Yang pertama, pengertian psikologi. Psikologi berasal dari perkataan Yunani psyche yang artinya jiwa dan logos yang artinya ilmu. Jadi secara etimologi, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai macam-macam gejalanya, prosesnya maupun latar belakangnya, ilmu jiwa. Secara umum, psikologi diartikan ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia atau ilmu yang mempelajari gejala-gejala jiwa manusia. Pengertian agama. Agama berasal dari bahasa Sanskerta, yang artinya tidak dan gama artinya kacau. Jadi agama artinya tidak kacau atau adanya keteraturan dan peraturan untuk mencapai arah atau tujuan tertentu. Religi artinya mengembalikan ikatan, memperhatikan dengan seksama. Jadi agama adalah tindakan manusia untuk mengembalikan ikatan atau memulihkan hubungannya dengan Tuhan. Yang ketiga, pengertian psikologi agama. Psikologi agama terdiri dari dua paduan kata, yakni psikologi dan agama. Kedua kata ini mempunyai makna yang berbeda. Psikologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari gejala jiwa manusia yang normal, dewasa, dan berat. Sedangkan agama memiliki sangkut paut dengan kehidupan batin manusia. Dari definisi tersebut, psikologi agama meneliti dan menelaah kehidupan beragama pada seorang dan mempelajari berapa besar pengaruh keyakinan agama itu dalam sikap dan tingkah laku serta keadaan hidup pada umumnya. Selain itu juga mempelajari pertumbuhan dan perkembangan jiwa agama pada seseorang serta faktor-faktor yang mempengaruhi keyakinan tersebut. 4. Ruang lingkup psikologi agama. Adapun berkaitan dengan ruang lingkup psikologi agama, maka ruang kajiannya adalah mencakup kesadaran agama yang berarti bagian atau segi agama yang hadir dalam pikiran, yang merupakan aspek mental dari aktivitas agama, dan pengalaman agama berarti unsur perasaan dalam kesadaran beragama, yakni perasaan yang membawa kepada keyakinan yang dihasilkan oleh tindakan. Dengan kata lain, bahwa psikologi agama mempelajari kesadaran agama pada seseorang yang pengaruhnya terlihat dalam kelakuan dan tindakan agama orang itu dalam hidupnya. Teori-teori psikologi agama. Di dalam psikologi agama terdapat dua teori, yaitu yang pertama teori monistik dan yang kedua teori fakulti. Berikut penjelasan dari dua teori tersebut. Yang pertama, teori monistik. Menurut teori monistik, yang menjadi sumber dari kejiwaan agama dan ada banyak manfaat psikologi agama dalam kehidupan sehari-hari, ini berasal dari satu sumber kejiwaan. Sumber kejiwaan yang dominan tersebut juga berbeda-beda menurut para ahli, yakni yang pertama Thomas van Aquino. Menurut Thomas, yang mendasari kejiwaan agama adalah berpikir. Manusia bertuhan karena memakai kemampuan berpikir yang dimiliki. Kehidupan beragama sendiri merupakan refleksi dari kehidupan berpikir manusia itu sendiri. Yang kedua, Friedrich Schleiermacher.
Fredrik berpendapat jika sumber keagamaan adalah rasa dari ketergantungan yang mutlak. Dengan kehadiran ketergantungan yang mutlak, maka membuat manusia merasa jika diri mereka adalah lemah. Yang ketiga, menurut William May Douglas, ia berpendapat jika tidak ada insting khusus mengenai sumber unsur jiwa keagamaan, namun dari 14 insting yang ada pada diri manusia, maka agama terjadi dari dorongan insting tersebut integrasi. Teori fakulti. Teori fakulti berpendapat jika tingkah laku manusia tidak hanya bersumber dari faktor tunggal, akan tetapi terdiri dari beberapa unsur seperti fungsi cipta atau reason, rasa atau emotion, dan juga karsa atau will. Menurut teori fakulti, perbuatan manusia yang memiliki sifat keagamaan akan dipengaruhi dengan 3 fungsi, yakni fungsi cipta, yakni fungsi intelektual manusia, di mana lewat cipta maka seorang bisa membandingkan dan menilai yang kemudian akan memutuskan tindakan terhadap stimulus tertentu termasuk agama. Yang kedua, fungsi rasa, yakni suatu tenaga dalam jiwa manusia yang berperan dalam membentuk motivasi dalam tingkah laku seseorang. Yang ketiga, rasa, yakni fungsi eksklusif dalam jiwa manusia yang berguna mendorong terjadinya pelaksanaan doktrin atau ajaran agama. Menurut G.M. Straton yang mengemukakan teori konflik, mengatakan jika yang menjadi sumber jiwa agama adalah terjadinya konflik dalam jiwa manusia. Keadaan yang berlawanan seperti baik dan buruk, moral dan immoral, pasif dan aktif, rendah diri dan percaya diri bisa menyebabkan pertentangan atau konflik di dalam diri. Yang kedua, menurut Satyah Darajat berpendapat jika dalam diri manusia terdapat kebutuhan pokok, yang mengatakan jika selain kebutuhan jasmani dan rohani, manusia memiliki kebutuhan akan keseimbangan kehidupan jiwa. Yang ketiga, menurut W.H. Thomas, yang mengemukakan jika fungsi jiwa dalam psikologi atau sumber kejiwaan agama adalah 4 jenis keinginan dasar yang di dalam jiwa manusia, yakni 1. Keinginan untuk keselamatan, yang kedua keinginan untuk mendapatkan penghargaan, yang ketiga keinginan agar bisa ditanggapi, dan yang keempat keinginan pengetahuan atau pengalaman baru. Perkembangan psikologi agama. Untuk menetapkan secara pasti kapan psikologi agama mulai dipelajari memang terasa agak sulit, baik dalam kitab suci maupun sejarah tentang agama. Agama tidak terungkap secara jelas. Permasalahan yang terjadi, ruang lingkup kajian psikologi agama banyak dijumpai baik melalui informasi kitab suci agama maupun sejarah agama. Berdasarkan sumber barat, kajian psikologi agama mulai populer sekitar akhir abad ke-19. Psikologi yang semakin berkembang digunakan sebagai alat untuk kajian agama. Kajian-kajian tentang psikologi agama tampaknya tidak hanya terbatas pada masalah-masalah yang menyangkut kehidupan keagamaan secara umum. Nah, itulah pemaparan dari materi saya. Jika ada salah kata atau ucapan saya yang kurang berkenan di hati penonton, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga video ini bermanfaat bagi kalangan pelajar. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan para Om Santi.